Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Indah Lestari, nomor NIM 024 dari HES 4A. Nah, di sini saya akan sosialisasikan sedikit tentang hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha. Nah, pasti dari kalian tuh banyak yang bingung sebenarnya apa sih hubungan konsumen dengan pelaku usaha itu? Kenapa sih hubungan konsumen dengan pelaku usaha itu harus dijaga, harus dilindungi? Itu kenapa? Nah, penasaran kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video selanjutnya. Sebelum kita membahas hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha, nah ada kalanya kalian itu paham dulu nih tentang apa sih konsumen dan apa sih pelaku usaha itu. Nah, pengertian konsumen. Sebenarnya pengertian konsumen itu sangat banyak ya, sangat luas. Nah, itu di undang-undang sudah jelas ya konsumen itu seperti apa. Nah, namun saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian konsumen yang lain, yaitu bisa dikategorikan konsumen itu mendapatkan arti 3. Yang pertama, konsumen itu konsumen dalam arti umum. Nah, dalam arti umum yang bagaimana? Yaitu konsumen yang pertama yaitu dikatakan pemakai, pengguna, atau pemanfaatan barang. Nah, yang kedua ada konsumen antara. Maksudnya pemakai entah pemanfaatan barang, entah menjadi barang untuk diperdagangkan kembali yang disebut dengan distributor. Nah, yang ketiga disebut dengan konsumen akhir. Konsumen akhir itu pemakai, pengguna, atau pemanfaatan barang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Pengertian pelaku usaha diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang kedua, ada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya, hak konsumen. Berbicara mengenai hak, semua manusia sudah memiliki haknya masing-masing sejak mereka dalam kandungan. Nah, namun menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada semacam hak-hak atas kenyamanan. Konsumen juga mempunyai hak untuk diberikan keselamatan, keamanan, hak untuk memilih barang, hak untuk diberikan informasi yang jelas, informasi yang benar, jujur tentang kondisi barang maupun jasa tersebut. Nah, selanjutnya juga konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan atas barang maupun jasa yang didapat tersebut. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Berbicara mengenai kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen itu wajib membaca maupun mengikuti informasi dari penggunaan barang maupun jasa tersebut. Nah, konsumen juga wajib membeli barang dengan itikat baik. Jadi tidak boleh ya kita membeli barang tapi dengan cara yang tidak sopan, misalnya membentak-bentak penjualnya, itu kan sangat tidak boleh. Nah, terus selanjutnya konsumen juga harus membayar pembelian dengan sesuai yang telah ditentukan ya. Konsumen juga harus mematuhi undang-undang yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen. Selanjutnya, hak pelaku usaha. Jadi yang memiliki hak untuk dilindungi itu bukan hanya konsumen saja, melainkan pelaku usaha juga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua manusia sejak dalam kandungan, ia pun memiliki haknya masing-masing. Nah, dalam perlindungan konsumen ini, tentunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang tersebut. Nah, selain itu juga pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Jadi banyak kan, tidak semua konsumen itu memiliki hati nurani yang baik. Jadi kita harus waspada juga. Selanjutnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang maupun jasa yang diperdagangkan. Banyak juga konsumen itu yang berbuat licik, ingin menjatuhkan orang lain. Jadi sebagai pelaku usaha pun harus memahami betul tentang perlindungan konsumen ini. Jadi misalnya ada kejanggalan, mereka tuh tahu. Jadi mereka tuh harus kemana, harus melaporkan kasus itu kemana. Jadi tidak hanya diam saja. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. Jadi pelaku usaha pun juga memiliki kewajiban di mana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999. Jadi diantaranya sebagai berikut. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur terkait barang maupun jasa yang telah diperdagangkan. Nah, penjual maupun dikatakan pelaku usaha itu harus memperlakukan atau melayani konsumen dengan baik. Jadi saya tuh banyak menjumpai pelaku usaha itu dia melayani dengan istilahnya mukanya tuh tidak ramah, mukanya tidak senyum dan cenderung ke sinis. Nah, itu saya sangat sering menjumpai penjual yang seperti itu. Selanjutnya, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang yang telah diproduksi atau telah diperdagangkan. Selain itu juga pelaku usaha memberi ganti rugi atau penggantian apabila barang maupun jasa yang telah diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, nomor 3, tahapan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Yang pertama ada tahap pratransaksi. Tahap ini disebut dengan peristiwa maupun keadaan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan oleh penjual. Nah, pada tahap pratransaksi ini, konsumen berhak untuk mencari informasi mengenai kebutuhannya. Antara lain, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, tanya harga, maupun komposisi barang, atau kegunaannya. Nah, yang tahap kedua yaitu tahap transaksi. Jadi tahap transaksi ini setelah calon konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, nah di sini konsumen menggunakan salah satu haknya yaitu hak untuk memilih. Nah, apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah sebuah perjanjian. Sebab penawaran pelaku usaha telah mendapat jawaban di dalam penerimaan dari konsumen. Nah, dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi atau menerima tanda bukti pembelian berupa secari kertas atau biasa disebut dengan nota. Selanjutnya untuk ketiga, tahap pasca transaksi. Tahap pasca transaksi ini transaksi atau kontrak yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen masih harus direalisasikan, yaitu diikuti pemenuhan hak dan kewajiban, di antaranya mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Artinya, tahap pengikatan perjanjian sebenarnya itu dimaksudkan oleh para pihak. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat. Nah, nanti kan jika terdapat perbedaan
kedua belah pihak itu nanti bakal memunculkan suatu konflik. Poin 4 yaitu hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi hubungan hukum itu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang satu terhadap hak dan kewajiban yang lain. Nah, jadi hubungan hukum ini bisa dibedakan. Yang pertama, hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang, yaitu orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Nah, selanjutnya, hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Nah, hubungan hukum itu sudah jelas ya, jadi antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi apabila pelaku usaha memberikan janji dan informasi yang berkaitan dengan barang maupun jasa, karena dari situlah lahir hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen. Nah, hal ini sudah jelas didasarkan pada pasal 1320 dan 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.